tentang keanekaragaman hayati atau yang sering disebut dengan istilah biodiversity dan bagaimana gaya hidup modern dapat berdampak bagi kelestarian lingkungan sekitar kita. Mungkin kita udah sering dengar istilah biodiversity, tapi tidak semua orang tahu betapa pentingnya keanekaragaman hayati di kehidupan manusia. Keanekaragaman hayati sendiri mencakup makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, hingga mikroorganisme yang bekerja bersama-sama untuk membentuk keseimbangan ekosistem di bumi kita ini. Dan tanpa keanekaragaman sendiri, kehidupan manusia nggak akan berjalan lama loh. Namun di era modern saat ini, banyak kebiasaan manusia yang justru merusak keseimbangan alam. Nah, 2 contoh kasus yang akan saya bahas pada video kali ini saya angkat dari lingkungan sekitar saya. Yang pertama adalah penggunaan AC secara berlebihan, dan yang kedua adalah pengalihan lahan sawah menjadi bangunan. 2 hal ini terlihat sepele, namun ternyata berdampak cukup besar bagi lingkungan dan juga keanekaragaman hayati di sekitar kita. Oke, yang pertama mari kita bahas tentang penggunaan AC. Siapa sih yang gak suka udara dingin dari AC, apalagi akhir-akhir ini cuaca lagi panas banget kan? Tapi ternyata di balik kenyamanan itu ada konsekuensi yang jarang kita sadari. AC menggunakan gas pendingin seperti freon atau refrigerant yang dia tuh mengandung bahan berbahaya bagi atmosfer ini, seperti CFC atau HCFC. Zat ini bisa menyebabkan penipisan lapisan ozon dan juga peningkatan pada efek rumah kaca, yang akhirnya akan memperparah pemanasan global. Nah, akibatnya suhu bumi akan semakin panas dan membuat beberapa spesies tidak mampu untuk beradaptasi. Seperti beberapa jenis burung, serangga, maupun tumbuhan, dia akan kesulitan untuk bertahan hidup karena perubahan iklim yang ekstrim. Nah, jadi penggunaan AC yang berlebihan bisa berdampak langsung pada menurunnya keanekaragaman hayati. Nah, sekarang saya akan membahas masalah yang kedua, yaitu pengalihan lahan sawah atau lahan hijau menjadi bangunan. Di banyak daerah, lahan yang dulunya hijau malah sekarang berubah menjadi perumahan, pusat perbelanjaan, atau gedung-gedung tinggi. Padahal sawah bukan hanya tempat untuk menanam padi, tapi dia juga habitat bagi beberapa makhluk hidup. Ada burung-burung yang mencari makan di sawah, ada serangga yang membantu penyerbukan, ada katak yang menjaga ekosistem air, juga ada mikroorganisme yang membantu menjaga kesuburan tanah. Ketika sawah itu diubah menjadi bangunan, semua kehidupan yang ada di situ otomatis akan hilang. Selain itu, berkurangnya lahan hijau juga menyebabkan udara semakin panas dan juga meningkatkan polusi udara. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan atau solusi apa sih yang bisa kita lakukan? Sebenarnya menjaga keanekaragaman hayati bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, gunakan AC dengan bijak ya teman-teman. Terus kalian juga bisa atur suhu dari suhu berapa ya? 24 mungkin 24 sampai 26 itu udah cukup. Kalau bisa matiin aja kalau nggak urgent gitu. Terus kalian juga bisa memakai AC yang udah pakai gas pendingin non CFC, jadi nggak ada kandungan CFC-nya teman-teman. Terus kalian selain membuat udara lebih sejuk, tanaman juga membantu menyerap karbon dioksida dan menyediakan oksigen bagi makhluk hidup.
Nah, selanjutnya kita bisa mendukung pertanian berkelanjutan. Kita bisa membeli produk lokal dari petani sekitar atau ikut kampanye pelestarian lahan pertanian agar tidak semua sawah diubah menjadi bangunan. Berikutnya, diperlukan juga kebijakan tata ruang yang lebih bijak dari pemerintah agar pembangunan bisa dilakukan tanpa merusak lingkungan. Dan yang terakhir, kita juga bisa mengedukasi masyarakat karena semakin banyak orang yang tahu betapa pentingnya keanekaragaman hayati, maka semakin besar juga peluang kita untuk menjaga bumi tetap lestari. Dari pembahasan tadi, kita bisa lihat bahwa keanekaragaman hayati punya peran penting dalam kehidupan manusia. Namun, gaya hidup modern seperti pemakaian aset secara berlebihan dan pengalihan lahan sawah menjadi bangunan bisa mempercepat hilangnya keseimbangan alam. Karena itu, menjaga keanekaragaman hayati bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis lingkungan, tetapi juga tugas kita sebagai individu. Perubahan kecil yang kita lakukan hari ini bisa membawa dampak besar di masa depan. Sebagai penutup, mari kita mulai dari diri kita sendiri, gunakan energi secara bijak, rawat lingkungan sekitar, dan cintai alam sebagaimana kita mencintai kenyamanan hidup kita. Karena bumi ini bukan hanya milik kita hari ini, tapi juga milik generasi yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi seberapa penting keanekaragaman hayati bagi kehidupan kita. Sampai jumpa dan mari kita jaga bumi bersama.